Halo teman-teman, sebelum cerita dimulai, izinkan aku kasih sedikit peringatan. Cerita ini bukan sekadar soal menemukan uang 1 koper, tapi tentang sesuatu yang ikut pulang tanpa diundang. Jadi siap-siap, karena suasananya bakal makin gelap dari yang kalian bayangkan. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam itu angin seperti sedang membawa bisik-bisik yang tidak mau diam. Rasanya seperti ada banyak suara kecil yang saling berkejaran. Dan semua memilih lewat di sisi telingaku. Aku baru pulang kerja. Badan capek, pikiran kusut, dan jalanan sepi seperti sudah lewat jam hidupnya. Aku lewat jembatan kecil dekat rumah seperti biasa. Jembatan itu sebenarnya biasa saja. Terbuat dari beton lama, cat pinggirnya sudah mengelupas. Tapi selalu terasa seperti tempat yang tahu lebih banyak daripada manusia yang lewat di atasnya. Malam itu jembatan itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seakan langkahku menyusuri lorong yang menolak selesai. Di tengah jembatan ada satu benda yang bikin langkahku berhenti begitu saja, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik kerah bajuku. Sebuah koper hitam berdiri miring. Pas di garis tengah jembatan, tidak terlalu besar tetapi cukup mencolok. Cara berdirinya membuatku yakin ada seseorang yang sengaja menaruhnya. Koper itu tidak terlihat jatuh, tidak terlihat rusak, tidak seperti benda yang baru dilempar atau terjatuh dari motor lewat. Koper itu terlihat seperti menunggu, seperti sedang menghitung siapa yang akan menemukan duluan. Awalnya kupikir itu milik orang lewat, mungkin pemancing yang lupa atau seseorang yang panik dan meninggalkannya. Tapi aku berdiri cukup lama, dan tidak ada siapapun. Tidak ada motor, tidak ada pejalan kaki, tidak ada cahaya rumah dari sekitar kecuali lampu jalan yang redup dan suka berkedip seperti sedang memberi kode. Hanya suara air sungai di bawah jembatan. Mengalir pelan tapi terdengar berbeda malam itu. Suara alirannya terdengar seperti gumaman rendah. Seolah sungai itu sedang menunggu sesuatu untuk jatuh ke dalamnya. Aku mendekat dengan perasaan aneh yang tumbuh seperti rasa dingin di antara tulang. Setiap langkah membuat dadaku terasa sesak. Ada bagian otakku yang bilang jangan dekati benda itu. Pulang saja, pura-pura tidak melihat, tapi rasa penasaran menarikku seperti kail. Koper itu ada tepat di bawah lampu jalan, membuat bayangannya panjang dan gelap, merentang seperti sesuatu yang hidup. Kuberanikan diri menyentuh bagian pegangan koper itu. Berat, lebih berat dari koper biasa, tapi anehnya tidak terkunci. Pegangannya terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin seperti logam yang lama disimpan di tempat lembab. Ketika aku sedikit mengangkatnya, ada bau aneh yang keluar tipis. Bau itu bukan bau sampah, bukan bau bangkai. Baunya seperti besi karat yang lama terendam air. Bercampur tanah basah yang baru digali. Bau yang membuat hidung terasa geli sekaligus membuat bulu tangan berdiri. Aku menarik napas panjang, lalu membuka resletingnya pelan-pelan, seakan koper itu bisa mendengar kalau aku terburu-buru. Saat resleting terbuka penuh dan aku mengangkat tutupnya, aku hampir jatuh mundur. Isinya bukan pakaian, bukan alat kerja, bukan barang-barang orang biasanya. Koper itu penuh uang, tebal-tebal, disusun rapi seperti seseorang yang punya waktu lama untuk memastikan setiap lembar berada pada tempatnya. Warnanya tidak lusuh, tidak tua, seperti baru saja keluar dari bank beberapa jam lalu. Di atas tumpukan uang itu ada satu benda yang membuat perutku langsung mual. Sebuah foto seorang perempuan. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk ukuran orang normal. Bukan sekadar kurang tidur, tapi seperti wajah yang sudah lama tidak disentuh sinar matahari. Rambutnya panjang, berantakan tetapi terasa disengaja. Matanya menatap lurus ke kamera, tajam dan kosong dalam waktu yang sama. Tatapannya seperti mengikuti siapapun yang melihat foto itu. Bahkan di udara malam yang dingin, tengkuku terasa panas lalu merinding sampai ujung kepala. Aku tidak menyentuh uangnya, tidak menyentuh fotonya. Aku hanya menatap, berusaha memahami apakah ini perangkap, prank atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi jembatan itu terlalu sepi untuk prank, uangnya terlalu banyak untuk perangkap kecil, dan foto itu terlalu mengganggu untuk sekadar foto orang hilang. Begitu aku menutup koper itu kembali, resletingnya bergerak pelan karena tanganku gemetar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Pelan, berat. Langkah orang yang tidak terburu-buru, seperti seseorang yang tahu ia tidak perlu cepat untuk mencapai tujuannya. Aku langsung menoleh refleks, namun jembatan itu kosong. Kosong total. Tidak ada siapapun di belakangku, tidak ada bayangan, tidak ada hembusan napas orang lain.
Tidak ada suara motor dari jauh. Setelah suara itu berhenti, tubuhku serasa dingin sampai tulang. Tangan dan kaki seperti kehilangan arah. Kepala rasanya berat, tetapi entah kenapa aku memutuskan membawa koper itu pulang. Bahkan aku sendiri tidak tahu kenapa. Logikanya aku harus lari dan meninggalkan koper itu. Tapi ada sensasi aneh. Seperti dorongan di belakang pikiranku yang berkata, ambil saja, bawa pulang nanti kamu bisa cari tahu. Suara itu bukan suaraku, tapi muncul dari tempat yang sulit dijelaskan. Aku mengangkat koper itu, dan beban koper terasa lebih ringan dari yang sebelumnya. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang berpindah posisi. Saat aku melangkah meninggalkan jembatan, aku tidak lagi mendengar suara sungai, tidak lagi mendengar angin, tidak lagi merasa sendiri. Malam itu aku pulang dengan sebuah koper hitam yang tidak pernah kutahu datang dari mana, dan sejak langkah pertamaku meninggalkan jembatan, aku merasa ada sesuatu yang ikut berjalan di sampingku, sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat ingin pulang bersama koper itu. Jika kamu ingin aku lanjutkan bab 2 versi panjang, tinggal bilang. Sesampainya di rumah, suasana langsung berubah. Seperti ada sesuatu yang masuk bersamaku tanpa izin. Rumahku biasanya hangat dan biasa saja. Tidak ada aura aneh atau rasa seperti sedang diawasi. Tapi malam itu semuanya seperti bergeser. Udara kamar serasa lebih dingin. Bukan dingin AC atau angin malam, tapi dingin yang datang dari dalam dinding. Dari sudut ruangan. Dari tempat yang tidak kelihatan mata. Dingin yang membuat kulit seperti ditarik dari dalam. Lampu kamar berkedip pelan, padahal selama ini lampu itu tidak pernah bermasalah. Lampu itu hanya mati ketika listrik padam, tidak pernah berulah seperti sekarang. Rasanya seperti lampu itu ingin memberi kode. Kamu tidak sendirian. Aku taruh koper itu di pojok kamar, pojok yang paling jauh dari tempat tidurku, supaya aku bisa mengabaikannya sejenak. Aku berusaha meyakinkan diri kalau semua hanya karena aku capek dan ketakutan setelah kejadian di jembatan. Lagi pula mungkin ini cuma koper berisi uang dengan sejarah yang kurang baik. Tapi bau tanah basah yang terus mengikutiku sepanjang perjalanan pulang membuat pikiranku tidak tenang. Rasanya seperti bau itu menempel di pakaian dan kulitku. Aku memutuskan mandi untuk menenangkan pikiran. Air hangat mengalir di kepala. Tapi entah kenapa rasa dingin dari kamar tadi masih menempel. Aku coba menutup mata, tapi justru bayangan wajah perempuan di foto itu muncul jelas di kepalaku. Mata yang tidak berkedip, kulit pucat yang seperti tidak punya darah, bibir yang benar-benar datar seakan lupa bagaimana caranya tersenyum. Rasanya seperti foto itu ditempel tepat di balik kelopak mataku. Setelah selesai mandi, aku keluar sambil mengeringkan rambut. Saat aku sampai di depan kamar, pintu kamarku terbuka sendiri. Padahal tadi kututup rapat. Aku bahkan ingat bunyi klik saat memutar gagangnya sebelum masuk kamar mandi. Sekarang pintu itu terbuka lebar, seolah seseorang baru saja masuk atau keluar. Hembusan angin kecil keluar dari dalam kamar, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Aku berhenti beberapa detik, mencoba menelan rasa takut yang naik ke tenggorokan. Mungkin tadi aku lupa, pikirku, tapi hatiku tahu aku tidak lupa. Aku masuk perlahan, dan saat pandanganku turun ke lantai, jantungku seperti berhenti berdetak. Koper itu tidak berada di pojok lagi. Koper itu kini berada tepat di tengah ruangan, menghadap pintu, posisi yang membuatku seakan sedang dinilai atau disambut. Seperti koper itu ingin memastikan aku melihatnya pertama kali saat masuk. Rasanya seperti seseorang telah memindahkannya dengan sangat sengaja. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering, seperti baru melewati gurun. Kepalaku mulai berputar, tapi kaki tetap melangkah mendekat. Saat aku berhenti beberapa langkah dari koper itu, udara ruangan serasa makin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat tulangku terasa seperti retak halus. Dengan hati-hati aku buka koper itu lagi. Resletingnya bergerak pelan di bawah jariku dan suara gesekannya terdengar lebih tajam dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang tidak suka koper itu dibuka. Ketika tutupnya terangkat, uang itu masih ada, masih tersusun rapi. Tapi foto di atas tumpukan uang berubah. Perempuan di foto itu kini tersenyum kecil, senyum tipis yang tidak hangat. Bukan senyum manusia yang sedang bahagia. Senyum itu seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Senyum seseorang yang sedang menunggu kamu salah langkah. Senyum itu langsung membuat perutku mual. Seperti ada sesuatu yang meremas isi perutku dari dalam. Yang membuatku makin panik adalah tulisan baru di bawah foto itu. Tulisannya terlihat seperti digores menggunakan kuku yang tajam dan panjang.
Tulisan itu tidak rapi, tidak stabil. Garisnya patah-patah dan bergerigi, seakan ditulis dengan tangan gemetar atau tangan yang bukan milik manusia sepenuhnya. Tolong kembalikan. Tulisan itu masih basah, warnanya coklat tua seperti tanah yang baru dicampur air atau sesuatu yang lebih gelap. Bau tanah basah tiba-tiba memenuhi kamar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aromanya menusuk dan mengisi paru-paruku, seperti aku sedang berdiri di lubang tanah yang baru digali. Belum sempat aku menutup koper itu kembali, tiba-tiba pintu kamarku tertutup keras. Suaranya memantul di dinding dan membuat tubuhku bergetar. Lalu lampu padam total. Gelapnya begitu pekat sampai aku tidak bisa melihat tanganku sendiri. Rasanya seperti seseorang mematikan seluruh cahaya dari dunia, hanya untuk membuatku merasakan kegelapan itu sendiri. Dalam gelap itu, suara lain muncul. Suara napas panjang dalam berat. Bukan napasku. Napas itu datang dari belakangku tepat di tengkuk. Rasanya seperti ada wajah yang mendekat sangat dekat. Begitu dekat sampai aku bisa merasakan udara dingin keluar dari hidungnya dan menyentuh rambutku. Napas itu lambat seperti seseorang sedang menikmati momen menakutiku. Aku tidak berani bergerak. Tubuhku seperti diikat oleh rasa takut. Telapak tangan berkeringat, lutut goyah. Tapi aku paksa salah satu tanganku meraba-raba meja samping untuk menekan saklar lampu. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Napas itu makin panjang, makin berat, makin dekat. Aku hampir bisa mendengar suara kecil seperti air menetes di lantai. Ketika jariku akhirnya menyentuh saklar lampu, aku tekan sekuat yang aku bisa. Cahaya kembali memenuhi kamar, dan aku berdiri sendiri. Tidak ada siapapun di belakangku. Tidak ada bayangan orang, tidak ada siluet. Tidak ada jejak apapun, tapi koper itu masih terbuka. Foto itu masih ada di sana, namun kali ini foto itu kosong. Perempuan di foto itu hilang, seolah ia keluar dari kertas itu dan kini berada entah di mana dalam kamar. Udara dingin yang tadi seperti menempel di tengkukku masih terasa mengambang di belakangku, seperti seseorang baru saja mundur selangkah saat lampu menyala. Dan dari sudut ruangan, di tempat yang paling gelap, aku mendengar sesuatu bergerak pelan. Seperti ujung pakaian basah yang diseret lantai, atau rambut panjang yang menyapu ubin. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Perempuan itu tidak lagi terjebak dalam foto. Dia ada di sini, bersama koper itu, bersama aku. Jika kamu ingin aku lanjutkan bab 3 versi panjang dan penuh ketegangan, tinggal bilang. Tanpa pikir panjang, aku angkat koper itu dan lari menuju jembatan. Rasanya seperti seluruh rumah menahan napas ketika aku berlari keluar. Pintu belakangku bergetar pelan seolah ada yang ingin mengejar, tapi aku tidak berani menoleh. Jalan menuju jembatan terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan tampak lebih redup, seperti mereka ikut takut dengan apa yang kubawa. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang bukan sekadar tanpa suara, tapi sunyi yang hidup. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik gelap. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar, seakan semua makhluk kecil itu memilih bersembunyi dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat aku mulai mendekati jembatan, tubuhku terasa semakin berat, seolah ada udara dingin yang menahan langkahku dari setiap arah. Bayanganku memanjang di bawah lampu jalan, bergerak tidak serentak seperti bayangan pada umumnya. Aku menelan ludah dan memaksa kaki melangkah. Hatiku berdetak sekeras bunyi pintu besi dipukul, dan setiap langkah yang kutapakkan di lantai jembatan membuat gema tipis yang bergetar di telingaku. Aku berhenti di titik tempat aku pertama kali menemukan koper itu. Tempat itu terasa berbeda, seperti titik yang telah ditandai oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat aku meletakkan koper itu di sana, angin langsung berhenti seakan ada tangan besar yang menghentikan dunia. Suara sungai yang biasanya mengalir pelan pun lenyap begitu saja. Seperti seseorang menekan tombol mute pada seluruh alam. Udara di sekitarku membeku. Rasanya seperti semua sedang menahan napas, menunggu sesuatu muncul. Itu saat dia muncul. Perempuan dalam foto itu berdiri di seberang jembatan, muncul begitu saja tanpa suara. Seperti bayangan yang tiba-tiba memiliki tubuh. Tubuhnya pucat, jauh lebih pucat dibanding foto yang kulihat sebelumnya. Pucat seperti kulit yang lama terendam air. Rambutnya panjang dan basah, menempel di pipi dan pundaknya seperti rumput sungai yang terangkat oleh arus. Cairan gelap menetes dari ujung rambutnya, menetes ke lantai jembatan dan membuat bercak yang langsung menghilang, seolah diserap oleh beton.
Matanya kosong, sepenuhnya kosong, seperti tidak punya warna ataupun cahaya. Itu bukan mata orang hidup. Itu bukan mata yang bisa membaca emosi. Mata itu seperti dua lubang kosong yang dalam, dan saat aku menatapnya, aku merasa seperti tubuhku ditarik ke dalam jurang gelap. Ia melangkah pelan ke arahku. Setiap langkah membuat udara di sekitarku semakin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa seperti memegang es yang membakar kulit. Tidak ada darah, tidak ada suara teriakan, tidak ada gerakan mencurigakan, tapi rasa takut yang muncul begitu kuat, menghantamku seperti batu besar yang jatuh dari ketinggian. Tubuhku bergetar tanpa bisa kucegah. Tanganku memegang koper itu kencang, seakan itu satu-satunya pegangan yang bisa menyelamatkanku dari tenggelam dalam rasa takut. Perempuan itu berhenti sekitar 3 meter dariku. Ia menatap koper itu lalu mengangkat tangannya pelan-pelan. Tangannya kurus seperti ranting tua yang hampir patah. Kulitnya keriput tipis dan keabu-abuan. Kuku-kukunya panjang, tidak terawat, retak seperti batu kali yang pecah. Ia menunjuk koper itu tanpa suara tambahan. Hanya gerakan halus yang membuat jantungku berhenti sesaat. Aku hanya ingin kembali. Suaranya pecah, seperti suara radio rusak yang sedang mencari sinyal. Suaranya tidak keluar dari mulut dengan wajar. Suaranya terdengar dari udara, seperti bergema dari balik kulitnya. Koper itu milikku. Aku ingin bertanya, ingin lari, ingin menutup mata dan berharap semuanya hilang. Tapi tubuhku tidak mematuhi. Tangan bergetar hebat. Kakiku lemas seperti kapas basah. Aku hanya bisa mendorong koper itu pelan ke arahnya. Koper itu bergeser dengan suara seret lembut. Tapi suara itu terdengar sangat keras di malam yang terlalu sunyi itu. Tapi sesuatu terjadi. Perempuan itu tidak menyentuh koper itu. Ia hanya memandanginya. Koper itu lalu bergerak sendiri, meluncur ke arahnya dengan kecepatan pelan tapi pasti. Seperti ada tali tak terlihat yang menariknya dari bawah jembatan. Aku mendengar suara kecil seperti sesuatu yang basah menggesek beton. Tapi aku tidak berani mendekat atau menunduk untuk mencari sumbernya. Perempuan itu menatapku sekali lagi. Tatapannya kali ini berbeda dari foto. Bukan marah, bukan mengancam. Tatapan itu seperti seseorang yang memintaku untuk tidak ikut campur, tidak menghalangi, tidak membuka kembali koper itu, tidak mencoba tahu lebih banyak. Tatapan yang memberitahu bahwa ini semua lebih tua dari kehidupanku, lebih gelap dari apapun yang bisa kupahami. Dan dalam sekejap, sebelum aku sempat berkedip, ia menghilang. Begitu saja, tubuhnya lenyap seperti asap yang tersapu angin. Meski tidak ada angin, koper itu juga hilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Yang tersisa hanyalah bau tanah basah yang tajam, bau yang sudah akrab di hidungku sejak malam itu dimulai. Beberapa detik kemudian suara sungai kembali mengalir seperti biasa. Angin kembali bergerak, serangga kembali berbunyi. Dunia kembali berjalan, seolah kejadian barusan hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku berdiri lama sekali di jembatan itu. Kaki terasa tak bisa digerakkan, pikiran penuh tanda tanya, dan tubuhku masih gemetar. Setelah akhirnya aku bisa bergerak, aku melangkah pulang perlahan hati-hati, selalu menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Setiap bayangan membuatku tersentak, setiap suara kecil membuatku ingin berlari. Sejak malam itu aku tidak pernah lewat jembatan itu lagi. Bahkan setelah beberapa minggu aku masih sering bermimpi tentang tatapan perempuan itu. Kadang saat angin lewat di dekat telingaku, aku merasa ada seseorang yang berjalan tepat di belakangku. Tidak terlihat, tidak bersuara, tapi ada. Dan kadang, saat aku memejamkan mata untuk tidur, aku masih melihat senyum tipis perempuan di foto itu. Senyum yang tidak pernah seharusnya kulihat. Sampai sekarang, aku berharap koper itu benar-benar sudah kembali kepada pemiliknya. Dan aku berharap ia tidak kembali mencariku suatu malam nanti. Itu dia kisah tentang koper misterius yang seharusnya tidak pernah aku sentuh. Sampai sekarang, setiap lewat tempat sepi, aku merasa ada seseorang yang mengawasi dari jauh. Semoga kalian tidak pernah menemukan koper yang tidak jelas pemiliknya, terutama di tempat yang terlalu sunyi. Jika kalian menikmati cerita ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik subscribe, pencet like, dan bagikan ke teman kalian yang berani. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan nonton sendirian.